Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuridaya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di dalam video ini, saya akan membahas sedikit mengenai coronavirus, dampak dari corona, dan permasalahan komunikasi yang terjadi di dalam keluarga saat stay home. Pada saat ini kan sedang maraknya coronavirus. Coronavirus sendiri merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan semua masyarakat menjadi takut untuk melakukan segala sesuatu, karena data pasien COVID-19 yang terus bertambah, serta berita mengenai COVID-19 yang selalu muncul di setiap harinya. Akan tetapi, masyarakat tidak perlu takut. Masyarakat cukup stay at home dan tetap ikuti aturan dari pemerintah. Ada beberapa tips untuk menjaga diri dari COVID-19. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu minimal jaga jarak dengan orang lain 1 meter atau 2 meter. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Dan yang keempat, tingkatkan daya tubuh dengan pola hidup sehat. Pada saat stay at home, mungkin ada beberapa permasalahan komunikasi, baik di keluarga, di kelompok, teman atau kerabat dan yang lainnya. Sebelum masuk pada topik permasalahan, sebelumnya saya sudah mewawancarai beberapa teman kerabat serta keluarga mengenai apa ada permasalahan komunikasi di saat stay at home. Dari beberapa jawaban yang saya dapat menyimpulkan terdapat 3 permasalahan komunikasi yang ada di keluarga saat stay at home. Yang pertama, terbatasnya interaksi sosial. Setelah adanya virus COVID-19 di Indonesia, masyarakat diminta tetap melakukan interaksi sosial seperti biasa. Namun, kali ini mungkin dengan cara lain yang tidak memerlukan kehadiran fisik secara langsung. Selanjutnya, miskomunikasi. Miskomunikasi bisa disebut dengan komunikasi secara tidak efektif. Miskomunikasi terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan persepsi antara pengirim informasi dan penerima informasi, perbedaan pengetahuan, pengalaman, serta perbedaan gaya bahasa yang digunakan. Seringkali miskomunikasi ini diselesaikan dengan salah satu di antara kedua orang tersebut lebih berusaha memahami satu sama lainnya. Selanjutnya, terbatasnya akses komunikasi. Pada saat saya wawancara mengenai terbatasnya akses komunikasi, banyak teman-teman saya yang bilang mengenai susah mencari sinyal untuk akses komunikasi, untuk kuliah online, dan untuk work from home. Terbatasnya akses komunikasi sangat mempengaruhi pada saat kelas online, pada saat work from home. Karena tidak adanya akses komunikasi, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan langsung. Dan komunikasi tidak akan berjalan dengan semaksimal mungkin seperti biasanya secara tatap muka atau secara offline. Jika ada permasalahan, pasti akan ada solusi, bukan? Berikut solusi dari permasalahannya. Solusi permasalahan pertama, yaitu terbatasnya interaksi sosial. Memudarnya interaksi sosial disebabkan oleh hilangnya media interaksi sosial. Pelajar atau mahasiswa tidak memiliki lagi kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama teman dan pengajarnya. Dengan demikian, terbatasnya interaksi sosial bisa digantikan dengan memberikan layanan pendidikan dengan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan dalam pembelajaran. Apalagi dalam kondisi dan situasi tidak normal seperti saat ini adanya virus corona, maka pilihan kuliah online menjadi sebuah kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan juga sebagai sarana interaksi sosial. Semua kampus saat ini melakukan konversi perkuliahan secara online, tentu dengan berbagai keterbatasan. Solusi permasalahan kedua,
miskomunikasi yaitu komunikasi yang dilakukan secara tidak efektif. Solusi dari permasalahan ini yaitu agar tidak miskomunikasi dilakukan dengan cara tetap memberi kabar di setiap harinya, karena kabar itu sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Seperti pada saat besok ada jadwal kuliah online, maka ada salah satu teman yang mengingatkan di grup agar mengingatkan untuk besok kuliah online. Jika tidak seperti itu, maka akan terjadinya miskomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Di permasalahan ketiga, terbatasnya akses komunikasi. Banyak para mahasiswa serta para pekerja mengeluh akan terbatasnya akses komunikasi, seperti akses internet, akses sinyal, dan yang lainnya. Contohnya seperti saat kuliah online, menggunakan media Zoom, Skype, video call, dan lain-lain pasti akan membutuhkan akses komunikasi yang lancar. Pada saat itu, ada salah satu teman yang tidak ada kuota dan tidak ada sinyal untuk mengikuti kuliah dengan media itu. Akhirnya, universitas memberikan dispensasi kuota untuk pembelajaran online di setiap bulannya. Alhasil, akses komunikasi menjadi lancar seperti tatap muka seperti saat kuliah offline. Dan tidak ada lagi terbatasnya akses komunikasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.